Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, episode 1 dari Gundam The Witch from Mercury akhirnya udah tayang ya. Setelah beberapa minggu kita ditunjukin episode dari prolognya. Nah, di episode 1 ini pada dasarnya kita sebagai penonton lebih banyak diajak untuk mengenali beberapa karakter atau tokoh serta gambaran dari latar cerita yang baru dan fresh yang sebelumnya tidak pernah diadopsi ke dalam cerita Gundam, yaitu mengenai kompetisi di antara siswa-siswi yang dihubungkan dengan unsur mobile suit di dalamnya. Nah, di episode ini scene dibuka dengan sosok dari Sule alias Suletha yang sudah tumbuh remaja yang diceritakan merupakan siswi pindahan yang memulai kegiatan sekolah pertamanya dalam hidupnya di sekolah bergengsi Astikasia School of Technology, yang mana Sule sendiri ditempatkan di departemen piloting, departemen yang cukup populer di sana. Nah, sebagai siswi pindahan dari tempat asalnya yaitu Mercury, sekaligus juga merupakan pengalaman pertama Sule untuk bersekolah, sifat Sule di sini kelihatan canggung dan tertutup gitu ya. Bahkan Sule sedikit untuk berkomunikasi dengan siswa-siswi lainnya di sana, yang mana Sule yang sudah terlanjur lama di tempat asalnya Mercury ngerasa asing pertama kali ia menginjakan kaki di sekolah akademi tersebut. Hal itu ditunjukin dari ekspresinya ketika pertama kali melihat tempat sekolahnya yang begitu megah dan besar. Oh ya, di sekolah ini juga akhirnya kita ditunjukin lagi sosok Haru setelah sebelumnya tidak pernah terlihat lagi di semesta alternate universe-nya Gundam ya. Seperti halnya di series Gundam Double O ataupun di series Gundam Seed. Yang mana keberadaan Haru di series ini muncul beberapa kali seperti sebagai perangkat informasi di stasiun pada saat nyambut si Sule, kemudian menjadi perangkat drone yang mengoperatorkan kamera drone untuk duel, kemudian diperlihatkan juga Haru yang sedang menemani salah satu karakter di sebelahnya. Nah, di sekolah tersebut secara tidak sengaja siswa yang Sule temui pertama kali ialah Myorin Rembrandt, siswi dari Departemen Strategi sekaligus juga anak dari petinggi Benneret Group, perusahaan grup berskala besar yang dibentuk oleh beberapa perusahaan lainnya. Yang mana sekolah teknologi Astikasia sendiri juga dikelola oleh Benneret Group ini. Jadi bisa dibilang Myorin ini bukan anak sembarangan ya. Nah, pertemuan Sule dengan Myorin ini terjadi secara tidak terduga juga pada saat Sule sedang berada di pesawat angkut untuk melakukan proses perpindahannya ke sekolah teknologi Astikasia. Sule secara tidak sengaja melihat seorang gadis yang sedang terambang-ambang bebas di luar angkasa. Sule yang refleks akan hal tersebut segera ngebantu gadis tersebut menggunakan Gundam arealnya. Dan diketahui bahwa gadis tersebut ialah Myorin Rembrandt. Nah, di situ bukannya berterima kasih dengan pertolongan dari Sule, Myorin ini justru nggak senang dengan tindakan Sule tersebut yang rupanya justru menggagalkan aksinya untuk melarikan diri. Oh ya, di sini scene penyelamatan Myorin oleh Sule dengan Gundam arealnya ini mungkin ingatin kita sama scene di Mobile Suit Gundam Unicorn, tepatnya di episode 5 di mana Banda Jerling dengan Gundam Unicornnya nyelamatin Minerva yang terjun dari pesawat Garuda. Bentuk posisi tangan dari kedua mobile suit yaitu Unicorn Gundam maupun Aerial Gundam pada saat nyelamatin keduanya punya kemiripan yang sama. Bedanya ya kalau si Minerva memang niatnya minta untuk ditolong, sedangkan si Myorin ini nggak berharap untuk ditolong. Oke, lanjut lagi. Selain tokoh Myorin, kita juga diperkenalkan tokoh-tokoh lainnya seperti Nika Nanaura yang merupakan siswa kelas 2 di Departemen Mekanik yang nyambut Sule di awal kegiatan sekolahnya, serta juga beberapa siswa-siswi lain dari departemen dan afiliasi berbeda seperti Velsi Rolo dan Petra Ita yang berasal dari afiliasi Jetark House. Mereka berdua ini merupakan pengikut setia dari Guel Jetark, siswa songong yang cukup bikin admin gregetan di episode 1 ini. Guel Jetark sendiri ini merupakan anak dari CEO Jetark Heavy Machinery yaitu Vim Jetark, salah satu perusahaan dari 3 perusahaan besar di Benneret Group. Penampilan dari Vim Jetark sendiri ini sudah muncul ya di episode prolog dengan penampilannya yang masih muda. Nah, untuk anaknya yaitu Guel Jetark, Guel ini digambarin sebagai orang yang keras dan cepat mudah marah gitu. Hal tersebut ditunjukin Guel pada saat ia melakukan pertempurannya lewat duel, sebuah kebiasaan yang dilakukan di sekolah teknologi Astikasia. Yap, di sekolah teknologi Astikasia sendiri, duel 1 lawan 1 merupakan sebuah hal yang wajar untuk menyelesaikan masalah maupun untuk memperebutkan sesuatu sejauh mana di antara siswa-siswi yang berduel terdapat kesepakatan serta disetujui juga oleh komite duel. Sebuah organisasi yang dikelola siswa sendiri yang mengawasi duel antar siswa di sekolah tersebut, yang mana semua duel yang dilakukan harus di bawah persetujuan komite duel. Nah, dari episode 1 ini diketahui komite duel ini dijalankan oleh Sadik Zenery ya, anak angkat dari CEO Gracely Defense System. Nah, melalui duel inilah kita ditunjukin sedikit kemampuan tempur dari Guel beserta mobile suitnya yaitu Guel Dilenza dengan brutalnya menyerang mobile suit lawan yaitu Capelku melalui sebuah duel di mana Guel menang atas pertempuran tersebut. Nah, diketahui Guel ini juga merupakan petarung yang gak terkalahkan ya, yang mana ini ditunjukin dari keterangan di mana ia telah memenangkan duel sebanyak 26 kali dan kalah sebanyak 0 kali. Dari pertempuran duel tersebut terungkap kalau Myorin ini memiliki status sebagai tunangan Guel melalui
pertempuran duel. Nah, Sule yang ngedengar itu pun terkejut. Kemudian scene berlanjut ke Sule yang ngikutin Myorin dari belakang, yang terlihat Myorin sedang melakukan kegiatan berkebun ala-ala manusia bumi gitu. Nah, di situ Myorin menjelaskan tentang budaya duel yang mereka lakukan di sekolahnya. Yang mana di situ Myorin yang ngedengar perut Sule yang berbunyi kemudian memberikannya sebuah tomat. Nah, dimana lagi-lagi di scene ini kita bisa ngeliat flashback lagi ke scene dari Mobile Suit Gundam 1979, tepatnya di episode 9 dimana Amuro yang kelaparan juga memakan sebuah tomat. Oke, lanjut lagi. Nah, singkat cerita kemudian di situ Guel Jetak datang dan memperlakukan Myorin dengan kasar, yang mana di situ Guel mengusulkan untuk tiba-tiba berduel, dan secara tiba-tiba tanpa ada perasaan apapun Sule dengan senang hati menyetujuinya. Nah, singkat cerita juga kemudian mereka melakukan pertempuran 1 lawan 1 di antara Mobile Suit Guel Dilanza milik Guel dengan Gundam Aerial milik Suleta, di mana ketentuan yang menjadi pemenangnya ialah mereka yang berhasil mematahkan antena Mobile Suit lawan. Nah, namun ketika pertempuran dimulai, alangkah mengejutkannya bukannya si Sule sendiri yang meloti Gundam Aerial, melainkan ialah Myorin. Nah, namun dikarenakan kemampuan Myorin untuk memeloti Mobile Suit tidak baik, ditambah juga Gundam Aerial yang tidak sesuai dengannya, di tengah pertempuran Sule datang kemudian mendekati Gundam Aerial, meminta Myorin untuk mengembalikan Gundam Aerial, yang kemudian pertempuran akhirnya berlanjut dengan Sule yang memelotinya. Nah, di sini pertempuran berjalan cepat di mana Suleta segera menggunakan format gun untuk mengaktifkan beat staff-nya dan menggabungkannya dengan shield untuk menyebarkan shield tersebut dengan tujuan untuk memblokir serangan beam dari Mobile Suit Guel Dilanza. Nah, setelah itu Sule memisahkan kembali beat yang digabungkan dengan perisai, mengalahkan Dilanza yang menyerang dengan beam saber sekaligus dengan beberapa serangan beam. Nah, kemudian Sule memotong antena dari Mobile Suit Guel Dilanza dengan beam sabernya, yang mana hal ini menandakan bahwa pemenang dari duel tersebut ialah Sule dengan Gundam Aerialnya. Oh ya, BTW scene terpotongnya antena ini mungkin ingatin kita juga sama scene dimana Gundam Exia berhasil mematahkan antena dari Mobile Suit AEU Inek milik Patrick Colosaur ya, pada saat melakukan demonstrasi di episode 1 Gundam Double O. Tapi BTW sebenarnya aturan pematahan antena ini yang dianggap sebagai tanda kekalahan atas duel juga pernah disebutkan dalam aturan regulasi internasional Gundam Fight di Mobile Factor G Gundam, tepatnya pada pasal 1 yang mengatakan bahwa jika kepala dihancurkan, berarti dia telah dikalahkan, yang mana antena sendiri merupakan satu bagian dengan kepala. Nah, selain itu kalah telaknya Guel dengan one hit kill-nya ini dengan beat staff-nya Gundam Aerial, ini ingatin juga admin sama episode 1 dari Gundam Iron Blood Orphans, dimana di episode tersebut Gundam Barbatos muncul secara mendadak dan melakukan pukulan one hit kill-nya juga ke Mobile Suit Grace milik Jalarhon. Oke, lanjut lagi. Nah, di scene kekalahan Mobile Suit Guel tersebut, pada saat yang sama Elan Ceres yang juga sedang memperhatikan duel tersebut sambil membaca bukunya, mulai menyadari bahwa Aerial adalah gun arm, yaitu Gundam. Nah, scene kemudian ditutup dengan kemenangan Sule yang ditandai dengan bergantinya seragam milik Sule berwarna putih, yang menandakan bahwa Sule sekarang merupakan seorang holder atau pemenang duel, sekaligus juga menandakan kalau Sule juga merupakan tunangan dari Myorin. Di sini ini sepertinya admin nggak bisa ngomong banyak-banyak ya, alangkah lebih baiknya kalau kalian berkesimpulan sendiri ya. Admin cuma berharap tidak ada unsur Yuri di dalam nih series seperti itu. Nah, selain adanya pertempuran antar siswa yang diperebutkan melalui duel, di sini kita juga disuguhkan sudut pandang berbeda di mana di luar dari konflik kecil antar siswa, juga terdapat konflik antar fraksi melalui perseteruan di antara perusahaan. Nah, di episode 1 ini kita diperlihatkan kembali ayah dari Myorin Rembrandt, yaitu Deling Rembrandt, yang sudah kelihatan tua, yang sebelumnya di prolog kemarin masih terlihat muda gitu ya. Nah, di episode 1 ini Deling terlihat jauh lebih berkuasa, bahkan diketahui dia merupakan petinggi dari Benerit Group yang membawahi beberapa perusahaan besar. Nah, dari salah satu scene kita ditunjukin perkumpulan di antara perusahaan, dan di sini admin juga baru tahu ternyata tidak hanya terdapat 3 perusahaan seperti Jetak Heavy Machinery, Pel Teknologi, maupun Grassley Defense System saja, melainkan banyak perusahaan lain yang keberadaannya memang kurang populer dibandingkan 3 perusahaan utama tadi karena prestasinya. Dan di sini diketahui juga jika antar perusahaan ini juga saling bersaing untuk memperebutkan posisi dan prestasi. Bahkan diketahui juga di belakang layar mereka juga saling menjatuhkan, seperti halnya niat dari CEO perusahaan Jetak Heavy Machinery yaitu Vim Jetar yang memiliki niat untuk menjatuhkan Deling Rembrandt. Nah, ada yang perseteruan semacam ini ngebuat konflik terbentuk dalam dua sisi ya. Bukan hanya sisi dari sekolahnya aja, tapi juga konflik antar perusahaan yang punya cakupan lebih besar. Ini yang dulu pernah admin sebutin juga, kalau lama-kelamaan konflik sekolah ini yang terjadi di antara pelajar atau siswa-siswi di sekolah teknologi Astikasia akan berkembang jadi konflik orang dewasa yang nuansanya jauh lebih politik kekuasaan banget. Nah, di episode 1 ini jujur admin sendiri setelah nonton episode 1-nya secara full, entah kenapa feel hype serunya ini nggak terlalu begitu terasa ya, kayak di episode prolognya. Ini menurut admin ya. Di sini admin nggak ngatain kalau episode 1 ini jelek, tapi kalau dibandingkan dengan episode prolognya yang bisa dibilang sebagai episode pembuka yang nyajikan kita bagaimana cerita dasarnya, episode 1 ini sedikit kurang aja. Ingat ya, ini pendapat admin ya. Nah, tapi di sini admin paham kenapa admin bisa ngerasa kayak gitu. Hype dari episode 1 ini sedikit berbeda dari prolognya. Hal ini dikarenakan episode 1 yang artinya kita sudah masuk ke dalam cerita utamanya. Ya, memang seperti inilah format cerita dari Gundam The Witch from Mercury itu sendiri. Admin ngerasakan sentuhan berbeda dari tema-tema
tema Gundam biasanya. Kalau prolog kemarin kita mungkin ngerasa kalau dari segi cerita dan penggambarannya masih ngambil konsep cerita umum dari franchise Gundam. Nah, untuk episode 1 ini kita ditunjukin cerita utamanya yang benar-benar ngambil konsep yang fresh. Dan hal ini pastinya tidak gampang langsung gitu aja dikenalin ke penonton yang terbiasa dengan unsur cerita Gundam biasanya yang langsung ditunjukin adanya unsur-unsur faksi militer di dalamnya. Untuk episode 1 ini buat admin beda, mulai dari karakternya serta tema sekolah yang kental banget terasa di sini ala-ala anime bertemakan sekolah biasanya. Dan untuk episode 1 ini pun latar ceritanya yang dibawakannya nggak seribet kayak prolog kemarin. Ya bisa dibilang ringan lah buat episode pembuka cerita utamanya. Dan admin baru sadar juga kalau karakter yang terdapat dalam nih series sepertinya banyak didominasi oleh wanita ya. Hal ini juga yang mungkin ngasih warna-warna baru dari series Gundam biasanya. Apalagi digambarin juga karakter wanitanya seperti halnya Sule, Myorin, digambarin imut-imut gitu. Buat admin ini strategi baru dari franchise Gundam untuk menggait pasar Gundam lebih besar. Nah, dari episode 1 ini juga hal yang sangat menarik perhatian admin ialah scene gelutnya yang buat admin epic banget. Dan entah kenapa gue yang admin kira awalnya kuat banget, tapi pas ngadepin Sule dengan Gundam aerialnya dengan entengnya bisa dikalahkan. Nah, di sini kita mungkin bisa berspekulasi kalau Gundam aerial ini memang bukan teknologi yang dibuat sembarangan ya. Seperti halnya cerita Gundam Leverett di prolognya. Ditambah juga bisa jadi di sini Sule sendiri yang memang sudah berbakat untuk memeloti Gundam. Apalagi kita tahu sendiri di episode prolog yang kemarin di usianya yang masih bocil, Sule telah berhasil menjatuhkan 3 mobile suit milik Dominican. Admin juga penasaran di manakah keberadaan ibu dari Sule semenjak kejadian di prolognya, dan alasan apakah yang ngebuat Sule pada akhirnya disuruh oleh ibunya untuk bersekolah di sekolah yang dikelola oleh orang-orang yang sudah menjatuhkan teman-teman dekatnya di Vanadis, termasuk juga suaminya. Mungkin jawabannya itu bakal keungkap dikit-dikit di episode 2 nanti ya, yang berjudul The Curse Mobile Suit atau Mobile Suit Terkutuk, yang mungkin akan menjelaskan sedikit mengenai Mobile Suit Gun-Arm atau Gundam Ariel sebagai mobile suit dengan teknologi terkutuknya tersebut, sekaligus juga mungkin menjelaskan sedikit tentang keberadaan ibu dari Sule selama ini. Episode 2 ini diperkirakan bakal tayang besok hari Minggu kalau tepat video ini diupload hari Sabtu ya. Oh ya, admin di sini juga mau minta maaf kalau untuk review dari episode 1 ini telat banget di uploadnya. Mungkin gitu aja ya review ala-ala dari admin. Kalau kalian mau berdiskusi terkait episode 1 ini, dipersilahkan banget di kolom komentar. Oke, cukup sekian dulu yang bisa admin bahas di video kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki ataupun dilengkapi. Kalau kalian mau donasi ke channel ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini, dapat kalian akses melalui link di deskripsi. Berapapun nominal kalian akan sangat admin hargai dan terima kasih. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen kalau kalian mau ngasih saran ke admin bahas apa berikutnya, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!